Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selalu bersyukur kita selalu ada dalam lindungan Allah dan masih diberi kesempatan untuk masih bisa belajar Al-Quran ini. Untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas idgham mutamasilain. Sekarang yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Apa sih idgham mutaqaribain itu? Idgham mutaqaribain adalah seperti kemarin terbagi dari dua kata ya. Ada idgham dan mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah dua huruf dimasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Mutaqaribain apa? Mutaqaribain itu artinya yang hampir. Nah, kalau kemarin mutamasilain sejenis, kalau mutaqaribain ini adalah yang hampir gitu ya. Jadi pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama. Tempat keluar hurufnya dan sifatnya hampir sama gitu ya. Kalau kemarin idgham mutamasilain dua hurufnya yang sejenis, kalau sekarang dua hurufnya itu hampir sama. Nah, terus di sini seperti kemarin bagaimana hukum idgham mutaqaribain ini terjadi gitu ya. Idgham mutaqaribain terjadi ketika ada dua huruf. Yang pertama huruf hijaiyahnya itu sukun. Yang kedua huruf hijaiyahnya itu berharkat. Boleh patah, domah atau kasroh. Nah, tapi syaratnya itu gitu. Syaratnya itu bahwa makhraj dan sifatnya itu hampir sama. Hurufnya itu makhraj dan sifatnya itu hampir sama. Cara membacanya sama seperti kemarin. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua sambil ditasydidkan dan ditekan. Tuh. Nah, kapan terjadinya idgham mutaqaribain ini? Idgham mutaqaribain akan terjadi hanya pada tiga pasangan saja. Nah, tiga pasangan itu apa saja? Yang pertama adalah ketika lam mati bertemu dengan huruf ro. Nah, kedua, idgham mutaqaribain ini terjadi ketika huruf to mati bertemu dengan huruf ta berharkat. Dan yang terakhir adalah huruf qaf mati atau sukun bertemu dengan huruf kaf. Jadi idgham mutaqaribain ini hanya terjadi dalam tiga pasangan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan langsung saja membahas di contoh. Yang pertama kita ambil contoh ketika huruf lam mati bertemu dengan huruf ro. Di sini huruf ro-nya itu berharkat patah ya. Jadi lam mati bertemu dengan huruf ro, maka di sini berlakulah hukum idgham mutaqaribain. Cara membacanya gimana? Dengan memasukkan huruf lam yang sukun itu ke dalam huruf ro. Jadi huruf lamnya tidak terbaca karena sudah ditasydidkan ke huruf ro. Membacanya seperti ini. Fakur rabbukum. Fakur rabbukum. Seperti itu ya. Jadi lamnya hilang. Pembacaan yang salah atau yang kurang tepat. Fakul rabbukum. Nah, itu kurang tepat membacanya. Karena di sini berlaku hukum idgham mutaqaribain sehingga hukum huruf lamnya itu tidak dibaca. Langsung dimasukkan ke huruf ro. Fakur rabbukum. Seperti itu ya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 158. Contoh yang kedua. Di sini yang kedua adalah huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah,
Huruf qaf sukun sebelumnya sudah dibahas bahwa ini berlaku hukum qalqalah harusnya. Cuman karena huruf qaf sukun itu bertemu dengan huruf kaf berharkat, maka hukum qalqalahnya hilang. Jadi yang ada adalah hukum idgham mutaqaribain. Cara membacanya dengan memasukkan huruf qaf tersebut ke dalam huruf kaf. Jadi huruf qafnya tidak terbaca, dilangsungkan saja ke huruf kaf. Cara membacanya alam nakhluqkum mimma. Alam nakhluqkum mimma. Seperti itu ya. Jadi qafnya hilang. Pembacaan yang kurang tepat adalah seperti ini. Alam nakhluqkum mimma. Nah, itu pembacaan yang kurang tepat. Jadi qafnya dimasukkan saja ke huruf kaf. Alam nakhluqkum mimma. Seperti itu ya. Untuk contoh kedua ini ada di surat Al-Mursalat ayat 20. Contoh terakhir adalah tok mati bertemu dengan huruf ta. Nah, ini contohnya. Huruf tok juga sama ya. Jadi tok sukun itu sama seperti qaf tadi, yaitu harus dibaca qalqalah. Tapi karena bertemu dengan huruf ta yang sifat dan makhrajnya sama dengan huruf to, maka berlakulah hukum idgham mutaqaribain. Cara membacanya dengan memasukkan huruf to ke dalam huruf ta. Jadi to-nya tidak terbaca. Cara membacanya wa ahadtu gitu ya. Ditekan dimasukkan ke huruf ta. Pembacaan yang salah, yang kurang tepat seperti ini. Wa ahadtu. Nah, itu kurang tepat. Jadi cara membacanya langsung saja dimasukkan ke huruf ta. Wa ahadtu. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang hukum idgham mutaqaribain ini. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dalam ketika sedang membaca Al-Qur'an. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.